pilihan bagi Hans. Kirani terlihat sangat gelisah. Berkali ia melirik ke arah jam dinding yang dirasainya begitu cepat berdetak. Sam bukan tak memperhatikannya, tapi herannya ia terus saja bicara, tak gubris dengan kegelisahan Kirani. Melihat situasi yang tidak memihak kepadanya, Kirani pun memberanikan diri menyelak pembicaraan Sam. Maafkan aku kalau harus menyelak pembicaraan Bang Sam, tapi saya harus berpamit terlebih dahulu. Ada pertemuan keluarga yang harus saya menghadirinya. Oh, tak masalah. Sedari tadi saya lihat Dik Kirani begitu gelisah. Kiranya itu yang menyebabkannya. Silakan kalau Dik Kirani hendak pulang terlebih dahulu. Saya mengantar Kirani hingga ambang pintu. Sebenarnya dia mau Kirani tetap berada di sana. Ada beberapa hal hendak ia diskusikan. Sayangnya Dik Kirani harus pulang. Sebenarnya ada hal yang hendak ingin saya diskusikan. Tapi biarlah itu nanti saja, karena Hans pun dibutuhkan dalam diskusi ini. Berdegup Kirani mendengar nama Hans disebut. Ia pun berkehendak memancing pengetahuan Sam tentang keberadaan Hans saat ini. Kira-kira Bang Sam tahu kenapa Bang Hans tak datang hari ini? Ya, ia sedang mengurus kehidupannya. Tak bisa saya ceritai sekarang. Oh, tak apalah. Saya pun hanya bertanya saja. Saya pamit dulu. Kirani pun menangkap kalau Hans telah menceritakan hal ihwal pertunangannya. Anehnya Sam sepertinya tak tahu dengan siapa Hans bertunangan. Sama sekali Kirani tak menangkap kalau Sam tahu bahwa gadis yang dipertunangkan dengan Hans adalah kakaknya. Supri dengan bendinya telah bersedia di depan pintu dan berhenti pas di depan Kirani dan Sam menanti. Bergegas Kirani masuk ke dalam bendi sambil memberi tenggat 30 menit kepada Supri untuk bisa sampai di restoran tempat perjamuan. Sesampai di tempat yang hendak dituju, terburu Kirani melompat dari atas bendi dan berlari kecil menuju pintu masuk restoran. Seorang pelayan tertunduk menyambutnya dan dengan sopan si pelayan bertanya, "Apakah Nona tamu Tuan Deventer? Biar saya mengantarkan Nona." Tanpa menunggu jawaban, si pelayan mempersilahkan Kirani masuk, sedang si pelayan dengan sopan mengiringinya di samping. Mereka berjalan melewati ruang besar yang sangat luas dan ada banyak tamu yang sedang bersantap di sana. Hanya beberapa meja saja yang kelihatan lengang. Mereka terus berjalan ke sebuah ruangan lain yang lebih sempit namun sangat asri. Disinilah rupanya Philip menjamu calon besannya. Memasuki ruang perjamuan itu, hati Kirani berdegup kencang, membuatnya ragu untuk terus melangkahkan kaki. Tapi suara si pelayan yang dengan sopan mempersilahkannya masuk seakan memberitahukan semua orang akan kehadirannya. Datang juga akhirnya putri papi tersayang. Sambut Bram dalam Belanda. "Maaf papi," jawab Kirani dalam Belanda pula. "Minta maaf kepada Tuan Philip yang mengundang kita, bukan kepada papi." Kirani tersenyum meski kecut. Disalaminya Philip sambil pula ia berkata, "Maafkan saya yang tak sopan ini, Tuan." Sopan sekali Kirani mengucapkan permohonan maafnya, membuat mata Philip berbinar cemerlang. Alangkah bahagianya Tuan Rizkat ini. Punya 2 orang putri yang cantik jelita, lagi sopan pula. Hendaklah aku jika punya 2 putra, akan kujodohkan keduanya kepada putri Tuan. Lucu sekali pernyataan Philip yang diucapkan dalam Melayu dengan aksen Belanda itu. Semua kecuali Hans tertawa dibuatnya. Kirani pun tak mampu menahan gelinya. Rasa canggungnya menguap, berganti dengan pikiran usil yang menjadi cirinya. Sayangnya Tuan tak punya 2 putra, padahal tadi saya berharap dapat pasangan di perjamuan ini. Ruangan itu menjadi lebih ramai dengan gelakan Philip yang tak tertahan hingga membuat semua yang hadir pun ikut-ikutan tergelak. Aduh Kirani, putri papi satu ini suka benar membuat orang tersakit perut. Maafkanlah dia Tuan Philip. Tak apa, saya senang. Sudah lama saya tak tertawa selepas ini. Ayolah Kirani, duduklah di sini. Philip menunjukkan kursi kosong yang berada di sebelah kanannya. Itu satu-satunya kursi yang tersisa. Dan kursi itu berhadapan lurus dengan kursi yang diduduki Hans. Maka tak dapat dihindari, pandangannya akan sering beradu dengan Hans.
tapi itu tak mengkhawatirinya lagi. Nyatalah bahwa sebenarnya perasaannya pada Hans bukanlah cinta. Walaupun masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hati, Kirani sesungguhnya tak hirau lagi dengan pertunangan Hans dengan kakaknya Kirana. Sesuatu yang mengganjal itu hanya sebuah hitungan, bahwa di bumi Hindia ini tak mudah menemukan orang memiliki status seperti Hans, seorang dengan ras Belanda dan beragama Islam. Orang dengan status inilah yang hanya mungkin dia dan kakaknya Kirana kawini jika mereka tetap ingin diaku sebagai warga kelas 1 di bumi Hindia. Bisa saja Kirani maupun Kirana menikah dengan pribumi seperti Tante Maria yang menikah dengan Jamaluddin, seorang Betawi Ningrat. Tapi status Tante Maria dan juga anaknya sudah bukan warga Eropa lagi, meski kalau mujur tetap dapat mengecap fasilitas kelas 1. Menjadi sangat tidak mujur apabila menikah dengan pribumi kebanyakan, karena langsung turunlah derajat keturunannya menjadi orang kebanyakan. Fasilitas nomor 1 tak mungkin dikecap. Sekolah pun tak bisa memilih yang terbaik lagi. Ya, begitulah aturan yang berlaku di bumi Hindia ini. Hingga mau tak mau, Kirani harus menghitung dan memikirkannya. Dan status keeropaan Kirana telah terselamatkan dengan mendapatkan Hans, seorang yang juga beras Eropa. Mungkinkah ia akan mendapatkannya juga kelak? Itulah yang mendorong Kirani memikirkan Hans ketika mengenalnya pertama kali. Sesungguhnya itu bukan cinta, hanya peluang sajalah yang ada dalam pikirannya. Kirani bergerak ke arah kursi kosong yang ditunjukkan Philip. Gopoh Philip bangun dari kursinya dan membantu menarik kursi keluar. "Terima kasih Tuan," ucap Kirani dalam Belanda. "Sama-sama," jawab Philip dalam Belanda pula. Kehadiran Kirani dalam perjamuan itu benar-benar memberi semarak suasana. Tak pernah ia kehabisan kata untuk berkata-kata yang menyegarkan. Jika ia mendapat serangan semisal ini, "Lantas kapan pulang kau menyusul kakakmu Kirana?" Ia pun mampu berkelit dengan jenakanya pula. "Saya sedang menunggu peruntungan semacam Kak Kirana. Kalaulah ada 2 orang semacam Hans, maulah aku 1. Sayang Hans tak diciptakan kembar." Sepanjang perjamuan, Kirani menjadi bintang. Cerita pertunangan Hans dan Kirana seolah tenggelam. Kapankah pertunangan itu akan berlanjut ke pelaminan? Hampir tak tersinggung kalau saja Kirani tak menyinggungnya. Kirani menyadarkan ayahnya dan Philip dari kealpaan ini. Seyogyanya penentuan waktu pernikahan Hans dan Kirana adalah agenda yang terpenting dalam perjamuan ini, dan itu hampir saja terlupakan kalau Kirani tak berkata demikian. "Bilakah Kak Kiranaku akan naik pewadai?" Sedari tadi aku belum mendengarnya. Semenjak pertanyaan itu diajukan, pembicaraan beralih pada rencana pernikahan Hans dan Kirana. Pembicaraan menjadi serius sekali sampai-sampai diperlukan untuk meminjam almanak kepada pelayan agar waktu yang ditentukan tidak salah terka. Berapa waktu lamanya mereka larut dalam perbincangan serius. Berselang 20 menit kemudian, kesepakatan waktu pun tercapailah. Tidak sampai 3 bulan kemuka sebelum tibanya Ramadan, pesta perkawinan itu akan dilangsungkan. Pesta mewah dirancang akan dilaksanakan 2 hari lamanya. 1 hari khusus untuk para tetamu yang berasal dari kalangan Eropa dan orang-orang berpangkat di Batavia. 1 hari lagi dikhususkan bagi sanak kadang, kerabat serta kenalan keluarga Rizka dan Hasan yang berasal dari khalayak umum. Merancang rencana pesta membuat semua larut dalam sukacita, tak terkecuali Kirana. Rona mukanya bersemu merah. Terbayang akannya sebuah pesta meriah dengan bunga warna-warni dan hidangan aneka ragam. Para tetamu berdecak mengagumi kemolekannya dan kegagahan Hans suami idamannya. Terbayang semua itu di pelupuk matanya. Akan halnya Hans, sedari mula ia hanya diam. 1-2 kata saja yang keluar dari mulutnya, ya atau baik. Tak terlihat rona kebahagiaan yang memancar dari mukanya. Hanya kegelisahan sajalah yang tertampak. Sepertinya perjamuan ini hanya sebagai ajang pembantaian dirinya saja. Terlebih perjamuan ini telah membuat dirinya makin berlipat-lipat mencintai Kirani. Perasaan yang membuatnya terbunuh secara perlahan. Sehari setelah pertemuan itu,
Entah dari mana datangnya pewartaan tentang rencana perkawinan Kirana Ritskat dengan Dr. Hans van Deventer yang akan berlangsung 3 bulan kemuka. Penjuru Batavia dan utamanya warga Menteng telah heboh memperguncingkannya. Berita tentang Kirana dan Hans bahkan telah mengalahkan berita rencana perkawinan Charles Spielman dan Anne Riebeck yang hampir 2 minggu ini telah menjadi berita heboh seusai pesta meriah ulang tahun Anastasia Spielman. Jagat pergunjingan di Menteng mensebandingkan kedua pasangan, Hans dan Kirana dengan Charles dan Anne. Ulasan-ulasan dari percakapan yang terjadi di sudut-sudut Menteng memberi skor 6/4 untuk keunggulan pasangan Hans dan Kirana. Pasangan ini dinilai sangat serasi dari segala sudut. Kekayaan, pendidikan, ketampanan, dan kecantikan. Nilai kurang hanya karena mereka berdua bukan dari keturunan Eropa Totok. Ini pun karena yang menilai adalah orang-orang dari Eropa Totok saja. Sedangkan pasangan Charles dan Anne dinilai kurang karena dari penampakan zahir, pasangan ini dinilai sangat tidak serasi. Charles sangat tampan, sedang Anne tak tertampak cantik sama sekali. Dari sisi pendidikan pun, Anne dianggap tak sebanding dengan Charles. Meski sama dengan pendidikan Kirana yang menamatkan HBS, Anne dinilai hanya punya prestasi biasa-biasa saja. Berbeda halnya dengan Kirana yang selalu mendapat juara pertama dalam setiap pelajarannya. Hinggalah Kirana dianggap pas jika berpasangan dengan Hans yang mendapatkan piagam penghargaan dari Ratu Wilhelmina sewaktu menamatkan sekolah dokternya. Pergunjingan yang terjadi di Menteng ternyata telah juga masuk ke dalam tempat Kirani bersekolah. Tempat dulu Kirana bersekolah juga. Banyak orang yang mendekat pada Kirani agar berkesempatan mendapatkan undangan pada acara pesta perkawinan kakaknya Kirana. Bingung juga Kirani dibuatnya. Sebabnya baru 2 hari yang lalu pertemuan di restoran itu yang menghasilkan penetapan tanggal pernikahan Kirana dan Hans berlangsung. Namun berita itu telah tersebar dengan dahsyatnya. Bahkan dengan pas, para penggunjing itu dapat menyebutkan tanggal pasti perkawinan dan juga rencana pestanya. Kirani tak yakin kalau berita serupa ini diwartakan melalui keluarganya, apalagi keluarga dari Hans. Pastilah ada orang dalam restoran yang telah menyadap pembicaraan keluarganya dan keluarga Deventer. Kirani tak perlu lama berpikir untuk menebak siapa orangnya. Tentulah orang itu adalah pelayan yang mengantarnya kemarin. Sebab bukankah ia tetap berdiri di muka pintu tempat pertemuan berlangsung? Lagian pula, almanak yang dipinjam melalui pelayan itu bisa menjadi petunjuk jelas bagi pelayan itu untuk mewartakan tanggal perkawinan kapan akan berlangsung. Berpikir itu Kirani hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala saja. Hebat benar menurutnya cara penggunjing mendapatkan berita. Ia pun teringat pada temannya Robi dan Yesi yang sangat suka bergunjing. Pastilah kedua orang temannya itu telah lebih dahulu mengetahui berita ini. Dan niscaya pengetahuan mereka telah lebih maju lagi. Benarlah apa yang telah dipersangkakan oleh Kirani. Kedua temannya, Robi dan Yesi yang ditemuinya di dalam kelas telah mendekati dirinya. Kedua mereka menanyakan untuk mendapatkan penegasan kebenaran berita yang mereka kumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik Robi maupun Yesi membuat Kirani menjadi sangat terperanjat. Tak menyangka kalau hal itu telah pula diketahui umum. Jadi benar setelah pesta pernikahan 2 hari 2 malam usai, Kirana dan suaminya kelak akan bertamasya berbulan madu ke kota Padang. Perkataan yang diucap dalam Belanda oleh Robi benar-benar membuat Kirani terdiam. Terdiam sebabnya ia belum tahu sama sekali ada berita serupa itu. Sungguh Robi adalah penggunjing nomor wahid di jagat ini. Bertambah lagi keterpanaan Kirani ketika Yesi ikut-ikutan mempertegas perkataan Robi. Benar, bahkan aku dengar tiket kapal kelas utama pun sudah pula dipesan. Siapa yang memesan? Tanya Kirani yang mengagetkan kedua temannya. Mengapa bertanya? Bukankah seharusnya engkau tahu duluan? Sungguh, sama sekali aku belum tahu ada rencana serupa itu. Hebatnya kalian telah mengetahuinya duluan. Ah, masakan kau belum tahu sama sekali? Seluruh HBS sudah pada tahu. Apa? Siapa yang memberitahukannya? Oh, maksudku berita rencana perkawinan kakakmu itu yang sudah diketahui umum. Tapi untuk rencana bertamasya ke Padang itu, baru aku dan Yesi saja yang tahu. Sebabnya menurut omku yang bekerja di KPM, hal ini harus menjadi rahasia. Sebabnya tiket kapal itu akan menjadi kado spesial untuk anaknya dan menantunya dari Philip Deventer.
Kalau itu menjadi rahasia, mengapa Ommu itu mengumumkannya? Omku tidak mengumumkannya, dia hanya menceritainya kepadaku saja. Menceritainya kepadamu sama halnya dengan mengumumkannya kepada halayak umum. Meskipun Kirani yakin kalau berita tentang bulan madu itu telah disebarkan oleh Robi di sekolah dari kelepasan bicaranya Robi tadi, namun tak ada maksud Kirani untuk menyinggung perasaan Robi dengan perkataannya yang terakhir itu. Robi sangatlah halus pembawaan pula perasaannya, sehingga perkataan yang diucap Kirani telah dirasanya sebagai temannya itu menuduh kalau dirinya adalah orang yang bermulut besar. Mata Robi pun memerah dan mukanya pun merengut, tanda ia marah dan merajuk kepada Kirani. Menyesal pula Kirani telah membuat karibnya marah dan merajuk serupa itu. Maafkan aku, Rob, tak ada maksudku menyinggung perasaanmu itu. Mau halayak umum tahu ataukah tidak, tak masalah untukku. Tak ada keuntungannya ataupun kerugiannya pada diriku. Rona muka Robi kembali cerah mendengar permohonan maaf Kirani. Bisa benar Kirani mengembalikan keceriaan Robi, hingga Robi pun mulai kembali menceracau. Engkau akan mengundang aku di acara pesta untuk muda-mudinya, bukan? Selain aku teman baikmu, aku juga teman Kirana, bukan? Jadi tak ada alasan untukmu ataupun Kirana meninggalkan aku pada pesta yang direncana akan dilangsung tanggal 17 Oktober itu. Sekali lagi tepat perkataan Robi tentang rencana pesta khusus untuk muda-mudi yang akan berlangsung tanggal 17 Oktober. Tak henti Kirani mengaku salut pada pengetahuan Robi itu. Aku pun jangan ditinggalkan. Tak seru jadinya kalau Robi saja yang kau undang untuk hadir di pesta itu. Engkau catat ya Kirani. Daftarkan nama kami berdua, juga Tori, Yulia, Nancy, Shirley, dan Bernard ke dalam daftar tetamu yang akan diundang. Jangan lupa. Untuk kalian bertujuh tak mungkinlah aku tinggalkan. Tenang saja. Perkataanku ini kalian catatlah sebagai aku resmi mengundang kalian. Sampaikanlah pada Tori dan teman kita yang lain. Benarkah? Aku senang sekali mendengarnya. Besok aku akan ke Penatu untuk memesan gaun pestaku. Bersemangat Yesi menyambut undangan Kirani. Begitupun Robi yang pula berkata akan buru-buru ke Penatu untuk memesan baju pestanya. Meskipun sebenarnya ia seorang lelaki yang tak harus bersibuk diri seperti wanita menyiapkan gaun pesta. Mengapa harus buru-buru? Bukankah acaranya masih lama? Masih 3 bulan lagi. Apa engkau lupa kalau pesta perkawinan kakakmu Kirana akan mengundang hampir semua orang dari penjuru Batavia ini? Kalau aku tak buru-buru memesan gaun, bisa-bisa tak ada Penatu yang menerima pesanan lagi. Lagi pula perkawinan Charles Spilman dan Anne Riebeck juga akan dilakukan tak lama sebelum perkawinan Kirana. Oh ya? Belum tahu aku akan berita itu. Kaget Kirani mendengar berita baru yang disampaikan oleh Yesi. Yesi dan Robi pun tak kalah kaget. Sebabnya Kirani yang menjadi terkaget mendengar berita itu. Engkau pun belum tahu berita itu? Gimana saja engkau Kirani? Kemarin engkau terheran dengan kami karena tahu tentang Hans. Dan sekarang pun engkau terkejut pula dengan berita rencana kawinnya Charles dan Anne. Padahal kedua berita ini sangatlah heboh adanya. Tapi memang berita rencana perkawinan Charles dan Anne telah tertutup dengan berita yang sama dari pasangan Hans dan kakakmu Kirana. Tapi sungguh aku tak habis pikir dengan kegagapan engkau itu. Dan aku pikir-pikir, engkau sudah sedikit berjarak dengan kami 2 hingga 3 bulan ini. Setiap minggu engkau tak pernah mau lagi berkumpul-kumpul dengan kami. Apa yang engkau kerjakan di luar kami, Kirani? Kirani diam dengan protes dari Robi akan sikap dan kelakuannya akhir-akhir ini. Benar apa yang diperkatakan oleh Robi. 2 hingga 3 bulan ini, ia seolah menghilang dari pergaulannya dari teman-teman sekaribnya di HBS. Tentu sebabnya sangat jelas bagi Kirani. Namun tak mungkin ia sampaikan kepada temannya itu. Tak mungkin ia memberitahukan kalau dia bersama-sama dengan temannya yang lain, orang-orang dewasa, sedang sibuk menerbitkan Fajar, koran yang telah membuat merah pemerintah Hindia. Namun tak urung Kirani menjadi takut juga. Takut kalau Robi dan Yesi, si tukang gunjing, mengetahui apa yang dikerjakannya itu. Apalagi bila mengingat Robi dan Yesi punya banyak mata dan telinga untuk mereka mendapatkan berita yang mereka inginkan. Kalau sampai berita tentang dicarinya para penerbit Fajar oleh polisi menarik minat mereka, sungguh Kirani khawatir mengingat kemampuan berdua temannya itu dalam mencari berita. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka habislah semua. Namun bolehlah Kirani sedikit berlega hati dengan keyakinannya kemudian. Menurut pemikirannya, tak mungkin kedua sahabatnya itu tertarik pada hal yang berbau politik.
Selama ini tak pernah sedikit pun mereka membicarakan atau tertarik hendak memperguncingkan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan pemerintahan. Tak pernah mereka peduli dengan berita petisi Sutarjo yang sedang ramai diperbincangkan sekarang dan menjadi berita utama di halaman muka semua koran yang terbit di seluruh Hindia. Mereka hanya tertarik untuk membaca halaman tengah dari koran-koran itu, halaman yang membuat berita tentang fashion dan dunia panggung. Kalaupun halaman muka yang dibaca, paling hanya berita tentang kedatangan Charlie Chaplin untuk kedua kalinya ke bumi Hindia bersama teman sekamar tanpa nikahnya Pauline Goddard setahun yang lalu. Publisitas tentang kedatangan kedua pemain film sohor itu hampir sama dengan publisitas petisi Sutarjo. Semuanya memenuhi halaman utama. Untuk publisitas kedatangan Chaplin dan Goddard, mau teman-temannya itu menghabiskan waktu berlama-lama membahasnya. Sedang untuk publisitas semacam petisi Sutarjo, berlalu begitu saja, tak ada ketertarikan mereka sama sekali. Lengkap benar pergaulan Kirani dengan berada di dua kelompok yang jauh bertolak. Satu kelompok dengan anak-anak mami yang tahunnya hanya bergunjing, berpesta pora dan pula bersenang-senang sendiri. Dan satu kelompok lagi dengan orang-orang dewasa dengan pemikiran-pemikiran yang dewasa pula tentang kebangsaan dan kemanusiaan. Kirani sama sekali tak hendak mensebandingkannya, sebabnya memang tak pas untuk disebandingkan. Menikmati keberadaan di dua kelompok berbeda itu bagi Kirani sangatlah menyenangkan hatinya. Ada saatnya ia bersenang-senang dengan sahabat remajanya, dan ada saatnya pula ia mengerjakan otaknya dengan keras untuk memikirkan nasib bangsa yang tertindas bersama-sama teman-teman dewasanya. Satu hal yang sama, Kirani adalah bintang di dua kelompok berbeda itu. Mengapa engkau diam saja, Kirani? Apa memang ada yang kau sembunyikan dari kami? Kembali Robi mengajukan pertanyaan yang membuat Kirani tergagap. Sulit bagi Kirani menjawab pertanyaan Robi. Jangan-jangan apa? Terburu Kirani memotong perkataan Yesi. Jangan sampai Yesi mampu menebak bahwa memang ada sesuatu yang salah yang sedang ia sembunyikan. Mengapa kaget seperti itu? Kali ini Kirani terselamatkan oleh kedatangan Tori yang mengabarkan kalau Miss Charlotte memanggil Kirani untuk menghadap guru sastra itu di ruangannya. Tergopoh Kirani memenuhi panggilan guru kesayangannya demi menghindar dari ketergagapannya karena rasa kecurigaan Robi dan Yesi. Dalam ruangan guru yang tersekat-sekat menjadi beberapa bagian, Kirani menghampiri Miss Charlotte yang sedari tadi telah menunggunya. Kirani mengambil tempat duduk di muka meja kerja berhadap-hadapan dengan Miss Charlotte yang duduk di kursi di seberang meja itu. Tersenyum terlebih dahulu Miss Charlotte untuk kemudian mengucapkan perkataan kepada Kirani. Bagaimana kabar engkau hari ini, Kirani? Keheranan Kirani mendengar pertanyaan yang terlontar dari bibir pucat Miss Charlotte. Tak biasanya guru itu berbasa basi. Pasti ada sesuatu permintaan yang hendak disampaikan guru itu padanya. Dan benarlah pemikiran Kirani itu. Karena tak lama kemudian, guru sastra itu pun kemudian mengajukan permintaannya. Kirani, saya dengar kakakmu Kirana hendak melangsungkan perkawinan. Dapatkah engkau mengundang saya untuk menghadiri acara resminya? Semenjak engkau menceritakannya, ingin sekali saya melihat ritual secara agama yang keluarga engkau anut itu. Apa engkau menyebutnya itu dulu? Ijab kabul, Bu. Ya, ijab kabul. Antara pengantin lelaki dengan bapak pengantin perempuan. Itu yang pernah engkau ceritakan dulu. Tapi aku lupa maksudnya mengapa bukan perempuannya yang mengikrar sumpah seperti yang terjadi dalam agama kami. Terkesiap juga Kirani dengan ucapan yang dilontarkan gurunya itu. Tak menyangka kalau guru sastra itu masih ingat akan perbincangan yang terjadi antara mereka beberapa waktu yang lalu. Kira-kira setahun lalulah. Kepada guru kesayangannya itu, Kirani memang sangat terbuka akan beberapa hal yang tak ia buka kepada orang lain, antara lain yakni agama yang dianut oleh keluarganya. Tak banyak orang yang tahu kalau dirinya adalah seorang muslim, bahkan teman sekaribnya pun tidak. Kepada gurunya Miss Charlotte ini, ia dengan terbuka memperbincangkan beberapa hal itu. Namun mengenai hal yang ia terangkan tentang maksudnya ijab dan qabul yang dilakukan antara ayah pengantin perempuan dengan pengantin lelaki saat itu, benar-benar asal omong saja. Tak ada hal yang mendasarinya, hanya buah dari pemikirannya saja. Dan kalau itu mau diulang untuk dijelaskan, pasti akan berbedalah apa yang diterangkan dulu dengan yang diterangkan sekarang.
karena penerangan yang akan dilakukan sekarang juga berasal dari buah pemikirannya. Tak pernah ia mendalami atau menanyai secara serius persoalan ijab dan kabul itu kepada guru mengajinya. Sebenarnya ijab dan kabul itu tidak harus dari ayah si pengantin wanita saja. Bisa saja orang yang lain yang cukup syarat dan rukunnya, jikalau memang ayah si pengantin wanita tidak dapat diketemukan karena sebab meninggal atau sebab lain. Ya, dulu engkau pernah menerangkannya, tapi maksudnya itu yang saya lupa. Nantilah engkau terangkan lagi jika ada waktunya. Sebentar lagi jam pelajaran akan dimulai. Engkau harus masuk kelas sekarang. Sebelum engkau masuk kelas, bagaimana dengan permintaan saya itu? Keberatankah? Sama sekali tak ada keberatannya dari saya dan juga seluruh keluarga kami. Malahan kami sangat berterima kasih sekali jikalau ibu dapat meluangkan waktu guna menghadiri acara yang dibuat keluarga kami itu. Bolehlah ibu catat perkataan saya ini, bahwasanya secara resmi saya mengundang ibu untuk hadir pada pernikahan kakakku pada tanggal 16 Oktober nanti, waktu di mana acara ijab dan kabul itu akan dilangsungkan. Tapi harap ibu maklum, mungkin tak akan ada orang-orang Eropa yang hadir di sana, kecuali keluarga dari pengantin lelaki dan tentunya dari keluarga dekat kami. Oh, itu tak masalah bagiku. Perkataan yang disampaikan Kirani pada Miss Charlotte adalah undangan yang kesekian kalinya terucap dari mulutnya untuk semua orang yang berharap dapat menghadiri acara perkawinan Kirana. Kirani mengobrol undangan lisannya untuk acara yang akan masih lama berlangsungnya demi menyenangkan segala orang yang menyambut dengan sukacita rencana perkawinan itu. Terbayangkan olehnya bagaimana hebohnya jika ia yang menjadi Kirana sekarang. Pastilah akan banyak lagi orang-orang yang ingin menghadiri acara perkawinannya. Sesudah selesai urusan dengan Miss Charlotte, Kirani berpamit kepada guru sastranya untuk kembali ke ruang kelasnya. Di lorong sekolah menuju ruang kelasnya, Kirani berjumpa dengan Anastasia Spillman yang baru saja keluar dari kamar kecil. Berjumpa dengan Kirani sangat pas dengan harapan Anastasia. Aku dengar Kirana akan menikah dengan Hans. Senang sekali aku mendengarnya. Apalagi ku dengar perkawinan ini dimulakan dari pertemuan Kirana dan Hans pada pestaku kemarin. Aku sungguh tak menyangka ini terjadi. Padahal waktu itu kulihat Hans biasa-biasa saja ketika pertama aku perkenalkan kepada Kirana. Pintarnya Hans menyimpan hasratnya itu. Hebatnya pula cepat ia beraksi melamar Kirana. Engkau tak akan lupa mengundangku bukan? Bila engkau tak mengundang, masakan Hans tak mengundangku? Bukankah ia sahabat karib abangku? Engkau sendiri, apakah hendak mengundang aku pada perkawinan abangmu, Charles dengan Anna Riebeck? Malas aku membicarakan perihal perkawinan abangku itu. Lebih senang aku membicarakan perkawinan Hans dan Kirana saja. Mengapa demikian? Tak senangkah engkau dengan rencana perkawinan abangmu itu? Jangankan aku, abangku saja tak senang dengan rencana perkawinannya itu. Hah? Kirani terlongok mendengar pernyataan Anastasia. Berita yang santer terdengar. Perkawinan antara Charles dan Anne itu tidaklah lama lagi akan berlangsung. Masakan sudah sedekat ini dan telah terwarta pula. Calon pengantin lelaki dan adiknya tak senang membicarakannya. Pastilah ada sesuatu yang tak beres terjadi. Pastilah sesuatu yang tak beres itu berkaitan dengan laku Anne yang tak menyenangkan hati calon suami dan juga calon adik iparnya. Dari beberapa pergunjingan tentang pasangan Charles dan Anne yang didengarnya, benar menunjukkan kalau laku Anne memang amat tak menyenangkan hati. Charles terpaksa saja menuruti kemauan Herman Spillman ayahnya untuk menikahkan dirinya dengan Anna Riebeck. Senyatanya lah, memang ia tak mampu berkelit dari rencana perkawinan ini. Karena di awal-awal ia bersekolah hukum di Universitas Leiden, keluarganya mengalami kesulitan keuangan. Usaha keluarga Spillman mengalami banyak kemunduran. Hanya mengandalkan gaji sebagai seorang pegawai di BB, meski telah berpangkat tinggi, Herman Spillman tak mungkin mampu membiayai kehidupan keluarganya yang telah terlanjur terbiasa hidup bermewah-mewah. Hampir saja Herman Spillman memanggil pulang Charles ke Hindia, berhenti dari sekolah hukumnya di Leiden. Namun rencana itu urung dilakukan karena adanya uluran bantuan dari ayah Anne yang cukup besar hingga Herman Spillman dapat membayar hutang-hutangnya dan sekaligus pula membangun kembali usahanya. Sebagai ganjarannya, Herman berjanji akan mengawinkan Charles pada Anne yang memang sedari dulu sudah begitu tergila-gila kepada pemuda calon advokat itu. Dan Charles memang telah tergadai hidupnya untuk gadis yang tak disukainya.
apalagi laku Anne yang cemburuan dan pula suka mengungkit-ungkit persoalan bantuan keuangan ayahnya dulu pada keluarga Spillman menambahi saja ketidaksenangan Charles pada gadis calon istrinya itu. Sebenarnya wajar saja bila Anne menjadi sangat cemburuan. Rupanya yang jauh dari cantik adalah suatu kelemahan yang tak dapat dirubah oleh dirinya. Memanglah rupa yang cantik ataupun buruk adalah pemberian dari Tuhan. Tak bolehlah manusia mencela penciptaan Tuhan itu. Namun jika saja laku Anne baik-baik saja, tidak suka marah-marah, tidak suka merengut, tidak suka mengungkit-ungkit derma yang diberikan, dan pula selalu suka tersenyum dan membawa diri dengan riang gembira, pastilah akan tertutup muka yang tak cantik itu. Tapi semua hal yang buruk-buruk dilakukan oleh Anne, hingga melengkapi keburukan yang ada pada dirinya. "Kirani, abangku Charles menitip salam untukmu," ujar Anastasia kemudian. "Apa? Mengapa bisa abangmu menitip salam? Padahal kenal pun aku padanya tidak." Ia tahu ketika aku ceritai kepadanya kalau Kirana, calon istrinya Hans, sahabatnya itu, punya saudara perempuan yang tak kalah cantiknya pula. Ia pun menjadi sangat bersemangat ketika aku jelaskan tentang cirimu. Rupa-rupanya ia menangkap bahwasanya ciri yang kusebutkan itu sama persis dengan gadis di pestaku itu yang telah menarik perhatiannya, yakni engkau sendiri. Mungkin kau tak sadar kalau sepanjang pesta itu, abangku selalu memperhatikan dirimu dan pula Kirana tentunya. Terkejut ia aku terangkan kalau dua orang gadis yang menarik perhatiannya adalah sesaudaraan. Lebih terkejut lagi ia saat tahu salah satunya bakalan menjadi istrinya Hans, sahabatnya. Benar-benar Hans sangat beruntung menurutnya. "Lantas apa pula maksudnya menitip salam untukku? Anehnya mengapa pula engkau mau melakukannya? Bukankah engkau harus menyadarkannya kalau ia sebentar lagi hendak menikah?" "Sungguh Kirani, aku lebih suka kalau calon istri abangku itu adalah engkau. Engkau cantik dan baik hati. Abangku akan sangat beruntung bila beristri dirimu. Lagi pula, pas apabila abangku Charles berpasangan denganmu dan kakakmu Kirana berpasangan dengan Hans, bakalan hebat jadinya keluarga kita. Aduh, sayangnya abangmu itu telah bertunangan. Coba kalau tidak, bakalan aku memikirkan perkataanmu itu." Halus Kirani mengakhiri pembicaraannya dengan Anastasia. Tak mau ia membuang waktu berlama-lama memperbincangkan tentang Charles yang dirundung kemalangan bertunangan dengan gadis yang tak disukai, dan juga tentang Charles yang berhasrat pada dirinya. Cukup baginya mendengarkan sampai di situ saja perihal tentang Charles. Lagi pula lonceng sekolah telah berdentang, tanda mereka harus masuk ke dalam kelas masing-masing. Kirani dan Anastasia berpisah sampai di situ. Tak pernah dipikirkan oleh Kirani kalau perkataan dari Anastasia tentang abangnya Charles tidak sekedar main-main. Charles benar-benar menunjukkan rasa ketertarikan pada dirinya dengan menjemput Anastasia ke sekolah. Laku Charles dengan berpura-pura menjemput adiknya untuk pulang bersama dapatlah ditebak sebagai jalan dia untuk mendekati Kirani. Setidaknya Charles akan berusaha mendekati dan berkenalan terlebih dahulu dengan Kirani. Baru kemudian Charles akan berbuat lebih dari hari ini. Charles bertekad untuk merebut hati Kirani, dan kemudian setelah itu terjadi, barulah ia akan sampaikan kepada Anne kalau dirinya membatalkan pertunangan. Laku nekat yang sekarang diperbuat oleh Charles tentunya atas inisiatifnya sendiri. Orang tuanya, terutama Herman Spillman, pasti tak mengetahuinya. Jikalau sampai tahu, tak akan sampai Charles ada di sekolahan Anastasia hari ini. Herman akan memberitahukan kelakuan Charles itu kepada Anne, dan Anne akan menghadik dan menghalangi Charles. Charles memasang tampangnya di muka pagar sekolah, di depan mobilnya, hadiah kelulusannya sebagai ahli hukum dari ayahnya. Diperhatikannya segala gadis yang lewat di depannya. Belum ada satupun yang menurutnya sebanding dengan gadis yang sedang diincarnya. Akan halnya para gadis yang melintas di hadapan Charles, begitu terpesona mereka dengan ketampanannya. Sebagian gadis-gadis itu yang hadir pada pesta ulang tahun Anastasia mengetahui kalau pemuda yang mereka kagumi ketampanannya adalah abang dari Anastasia. Tak berani mereka mengganggunya, sebabnya tahu siapa tunangannya. Lebih baik menghindari pemuda itu daripada berurusan dengan Anna Riebeck, si pecemburu berat. Tapi bagi yang tak hadir pada pesta itu, menjadi bertanya-tanya, siapa pula pemuda itu? Dan siapa pula gadis yang beruntung ditunggunya di tengah panas matahari begini terik? Para gadis-gadis itu berjalan sambil berbisik-bisik. Geli Charles melihat laku para gadis itu.
Setelah lebih dari berpuluh gadis dilihatnya dan tak ada yang menarik menurutnya, mata Charles akhirnya melihat dengan segar rupa gadis yang dinanti kemunculannya olehnya. Kirani baru saja terlihat hendak melewati gerbang pagar dan bergerak ke arah Charles tegak sekarang. Dengan memasang senyum, yakin sekali Charles kalau Kirani sedang berjalan untuk menghampiri dirinya. Tak tahu ia kalau di samping mobilnya terdapat Supri dengan bendinya menunggu puannya pulang dari sekolah. Kirani berjalan ke arah Bendi, bukan ke arah Charles. Kirani bukannya tak tahu adanya Charles di samping Bendi miliknya, namun ia pura-pura tak tahu sajalah. Selain tak punya urusan dengan orang itu, Kirani sebenarnya sebal dengan mata jalang Charles yang memerhatikan segala lekuk dirinya. Kalau tak ingat pemuda itu adalah abang dari teman satu sekolahannya, maulah Kirani mencecarinya dengan perkataan-perkataan pedas. Tampak kecewa sekali tampang Charles tatkala diketahuinya Kirani bukannya berjalan menghampirinya, tetapi menghampiri lelaki tua yang mematri Bendi di samping mobilnya. Menyesal juga Charles tak menyapa saiz Bendi yang ternyata adalah saiz Bendi kepunyaan gadis impiannya. Kalau Charles tahu sebelumnya, pasti ia sudah beramah-ramah dengan saiz Bendi itu. Menyesal kemudian tak ada gunanya. Berlama-lama menyesal mengapa tak menegur Supri, hanya akan membuang waktunya percuma. Lebih cepat mengejar Kirani yang sudah menaik ke Bendi. Kuda siap dilecut oleh Supri dan Bendi terlihat bergerak. Sigap Charles memegat lajunya Bendi yang siap berangkat, berdiri di muka kuda yang telah meringkik, bersiap berjalan. Sangat berani Charles melakukannya, tak hirau kalau lakunya akan membahayakan keselamatan dirinya. Kagum sekaligus kesal Kirani melihat keberanian Charles menghalangi laju kudanya. Apa maksud Anda berdiri di muka seperti itu? Hadik Kirani dalam Belanda kepada Charles. Dengan Belanda pula, Charles menjawab. Tak ada maksud lain selain hendak berkenalan dengan Nona saja. Aku tahu Anda abang Anastasia. Aku bersahabat baik dengannya. Jadi janganlah persahabatan kami itu dirusakkan dengan laku Anda serupa ini. Apa yang telah aku perbuat sehingga dapat merusak hubungan persahabatan Nona dengan adikku? Apa karena aku berharap dapat berkenalan dengan Nona? Masakan hanya itu saja dapat merusaknya? Kirani menarik nafas geram. Bisa ia hembuskan nafas itu sambil pula berkata mengancam kepada Charles. Jika hal ini diketahui Anna Riebeck, tunangan Anda itu, kukira ia akan marah besar. Aku tak mau berurusan dengan hal remeh semacam itu. Berkenalan dengan Anda akan membuatku berurusan pada hal remeh yang kusebutkan tadi. Kirani ternyata benar-benar termakan pada omongan Anastasia di lorong sekolahan tadi. Perkataan Anastasia yang menyebutkan kalau abangnya Charles berhasrat pada dirinya telah membuat Kirani menjaga diri dengan berkata-kata kasar kepada Charles. Padahal tak pernah sekalipun ia berlaku kasar pada orang yang baru pertama ditemuinya. Ia akan selalu mengesankan diri sebagai seorang yang baik lagi pula ramah. Entahlah mengapa hari ini ia menjadi sangat sadis, berlaku dan berkata kasar pada orang yang punya maksud baik hendak berkenalan dengan dirinya. Kirani pun menampik pemikirannya sendiri. Charles tidak punya maksud baik untuk hanya berkenalan dengan dirinya, karena pastilah ada maksud lain yang tersembunyi. Perkataan Anastasia tadi yang menguatkan pemikirannya, jadi kembali lagi Kirani memasang muka galaknya. Ai, galak sekali gadis di hadapanku ini. Ngeri aku jadinya. Kalau memang ngeri, pinggirkan saja badan Anda itu. Jangan menghalangi laju kudaku. Ternyata salah sama sekali perkataan yang diucap terakhir oleh Kirani. Karena bukannya Charles takut, malahan pemuda itu menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Puas ia telah memancing Kirani dengan kata ngerinya itu. Mengapa Anda tertawa? Terpancing lagi Kirani untuk bertanya tentang laku yang dibuat Charles. Benar-benar Charles merasa di atas karena telah mampu mempermainkan dan membuat bingung gadis di hadapannya itu. Sadar akan ketololannya, akhirnya Kirani pun diam saja, menenteramkan hati dan menata perkataannya selanjutnya. Bagaimana Nona? Bolehkah aku berkenalan dengan Nona? Kukira kita sudah saling tahu-menau, jadi tak perlulah harus secara resmi berkenalan. Mulai Kirani menemukan jati dirinya sesungguhnya. Mampu ia menggunakan kata-kata yang pas untuk berkelit pada keinginan lawan bicaranya. Baru disadari oleh Kirani kalau pemuda yang dihadapinya adalah orang yang jago bersilat lidah, karena ia calon advokat. Satu kata saja bicara bisa digunakannya untuk menohok lawan. Tapi apa tak lebih baik perkenalan itu ditandai dengan berjabat tangan?
Kalau itu lebih baik pikir Anda, boleh saja kita berjabat tangan sekarang. Kirani mengulurkan tangannya dan langsung disambut dengan cepat penuh kehangatan oleh Charles. Kali ini Charles termakan permainan Kirani. Selagi pemuda itu dilanda kesenangan, Kirani telah bersiap dengan senjata pamungkasnya. Kalau sudah hal baik terjadi, bolehlah Anda memingkir diri guna mempersilah bendiku ini berjalan. Tapi apa tidak lebih baik? Anda sudah mengatakan lebih baiknya perkenalan kita ditandai dengan penjabatan tangan. Kukira itu sudah kita lakukan. Dan kukira lagi tak ada hal yang lebih baik lainnya. Jangan Anda menjilat ludah Anda sendiri. Menanglah Kirani dalam pertarungan kata-kata itu. Dengan terbengong dan dengan terpaksa, Charles beringsut dari tempatnya berdiri sekarang. Bukan lagi di depan kuda, melainkan di samping, menempel di badan Bendy. Digesernya badannya menjauhi Bendy dan dibiarkannya saja Bendy itu berlalu membawa gadis impiannya. Anastasia yang sedari tadi memperhatikan dari jauh tampak sangat kesal mukanya karena abangnya telah membiarkan Kirani berlalu begitu saja.